Selamat datang di Arah Baru. Channel ini hadir untuk mereka yang berani melihat hidup dengan cara berbeda. Kita sering diajarkan bahwa kebahagiaan hanya ada ketika kita memiliki pasangan, bahwa sendiri adalah kekurangan dan bersama adalah tanda kesuksesan. Namun, apakah benar demikian? Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak pernah bergantung pada sesuatu di luar kendali kita, termasuk pada keberadaan orang lain dalam hidup kita. Kebahagiaan yang sejati lahir ketika kita berdiri teguh di atas kaki kita sendiri. Ketika kita mampu menemukan ketenangan dalam kesendirian. Di sini kita akan membahas mengapa tetap sendiri bisa menjadi berkah. Bagaimana kesendirian membuka ruang untuk mengenal diri, membangun kekuatan batin, dan menata hidup dengan arah yang lebih jelas. Karena kadang, dengan memilih sendiri, kita justru sedang memilih kebebasan. Inilah Arah Baru, tempat kita belajar bahwa hidup tidak harus sesuai standar orang lain, tapi cukup sesuai dengan kebenaran yang kita temukan dalam diri. Ada satu kesalahpahaman yang begitu lama ditanamkan dalam pikiran kita, bahwa kesendirian adalah kelemahan. Kita sering mendengar kalimat seperti, "Kasihan, dia masih sendiri," atau "Kapan kamu punya pasangan?" Seolah-olah nilai seorang manusia hanya bisa diukur dari ada atau tidaknya seseorang yang mendampingi. Padahal, bila kita mau merenung lebih dalam, kesendirian justru adalah ujian yang mengungkap kekuatan sejati dari dalam diri. Kesendirian itu ibarat cermin yang tidak pernah berbohong. Ketika kita sendiri, tidak ada topeng sosial yang bisa kita kenakan, tidak ada pengalihan dari orang lain untuk menutupi kekosongan yang kita rasakan. Justru dalam momen itu, kita ditantang untuk menatap diri apa adanya. Dan disitulah kekuatan terbentuk. Hanya orang yang berani menatap dirinya dalam kesendirian yang akhirnya mampu mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Filosofi Stoikisme menekankan pentingnya kemandirian batin. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Batin kita akan selalu tenang bila kita tidak membiarkan hal-hal dari luar mengganggunya." Kata-kata ini menunjukkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari orang lain, melainkan hasil dari keberanian menghadapi diri sendiri. Kesendirian bukan berarti kita terasing, melainkan kesempatan untuk menatap batin agar tidak dikendalikan oleh hal-hal di luar kuasa kita. Jika kita perhatikan, banyak orang justru takut sendirian. Mereka mencari pasangan bukan karena siap berbagi hidup, tetapi karena ingin lari dari dirinya sendiri. Mereka takut dengan suara hatinya, takut dengan kesunyian, sehingga kehadiran orang lain dijadikan pelarian. Tapi apakah itu benar-benar solusi atau hanya penundaan dari pertemuan yang tak terhindarkan dengan diri sendiri? Kesendirian adalah ruang latihan. Ia melatih kita untuk tidak bergantung pada validasi eksternal. Ia mengajarkan kita untuk tidak menjadikan cinta atau perhatian orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ketika kita mampu bahagia sendirian, maka kita telah menemukan bentuk kebebasan yang paling murni. Karena pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil ketenangan kita. Banyak tokoh besar dalam sejarah justru menemukan kejernihan dalam kesendirian. Seneca menulis surat-surat reflektifnya ketika menyendiri. Marcus Aurelius merenungkan hidup di tengah kamp militer yang sepi. Bahkan filsuf-filsuf besar lain pun menjadikan momen sendiri sebagai ruang untuk berpikir, menyusun arah, dan menajamkan batin. Bukan kebetulan jika banyak kebijaksanaan lahir dalam keheningan. Kekuatan terbesar dari kesendirian adalah kemampuan untuk bertahan meski tanpa sandaran. Saat kita bisa berdiri tegak dengan kaki kita sendiri, kita membuktikan bahwa kita tidak rapuh. Kita tidak membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan, karena kita telah menemukan kelimpahan di dalam diri. Dari titik inilah, kesendirian berubah dari stigma menjadi sumber energi yang tidak tertandingi. Maka, ketika ada orang berkata bahwa sendiri itu lemah, ingatlah. Justru disitulah kekuatanmu diuji. Lebih mudah menggantungkan diri pada orang lain daripada berdiri tegak sendirian. Lebih mudah mencari pelarian dalam keramaian daripada menatap diri dalam sepi. Tetapi mereka yang berani menjalani kesendirian dengan penuh kesadaran, dialah yang sedang membangun fondasi kehidupan yang kokoh. Kesendirian bukan berarti kita menutup pintu untuk cinta atau hubungan. Bukan berarti kita menolak kebersamaan. Kesendirian adalah tentang memiliki fondasi kuat,
Agar jika suatu hari kita berbagi hidup dengan orang lain, kita melakukannya bukan karena rasa kurang, melainkan karena rasa cukup. Bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sudah kuat. Disinilah letak kebijaksanaan. Tidak semua orang siap menjalani kesendirian, tapi mereka yang berani menjalaninya akan tumbuh menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Jadi, jangan pernah melihat kesendirian sebagai kutukan. Lihatlah ia sebagai anugerah. Sebuah tahap penting dalam perjalanan hidup yang memurnikan diri kita. Sebuah kekuatan yang lahir bukan dari luar, melainkan dari dalam. Karena sesungguhnya, kesendirian bukanlah kelemahan. Kesendirian adalah salah satu bentuk kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Salah satu kesalahan paling umum dalam hidup adalah bergegas masuk ke dalam sebuah hubungan tanpa pernah benar-benar mengenal diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa cinta akan memperbaiki kekosongan batin, bahwa kehadiran pasangan akan otomatis menyembuhkan luka masa lalu. Tetapi kenyataannya, jika kita belum mampu menguasai diri sendiri, hubungan apapun hanya akan menjadi cermin dari kekacauan dalam diri kita. Menguasai diri adalah fondasi. Tanpa fondasi ini, hubungan hanya berdiri di atas pasir. Stoikisme selalu menekankan pengendalian diri, temperantia, sebuah kebajikan utama. Seneca pernah menulis, "Tidak ada yang lebih kuat dari orang yang menguasai dirinya sendiri." Kata-kata ini sederhana namun dalam. Jika kita tidak mampu mengendalikan emosi, nafsu, atau ketakutan kita, maka bagaimana mungkin kita bisa hadir secara sehat dalam sebuah hubungan? Bayangkan seseorang yang mudah marah, penuh kecemasan, dan tidak pernah puas dengan dirinya. Apa yang akan terjadi jika ia memasuki sebuah hubungan? Semua kegelisahan itu akan tumpah ke pasangannya. Alih-alih menjadi sumber kebahagiaan, hubungan tersebut justru berubah menjadi arena saling menyakiti. Bukan karena cinta itu salah, tetapi karena diri yang belum selesai. Disinilah letak pentingnya kesendirian. Kesendirian memberi kita ruang untuk belajar menguasai diri. Kita berlatih menerima emosi tanpa harus melampiaskannya pada orang lain. Kita belajar menenangkan pikiran tanpa bergantung pada kehadiran pasangan. Kita melatih diri untuk merasa cukup, bahkan ketika tidak ada yang memberi perhatian. Semua latihan itu membangun pondasi keteguhan batin yang kelak akan sangat berharga ketika kita memilih untuk berbagi hidup dengan orang lain. Marcus Aurelius pernah menekankan bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiran kita. Jika pikiran kita kacau, hubungan pun akan ikut kacau. Tetapi jika kita mampu menjaga ketenangan batin, maka kehadiran kita dalam hubungan akan membawa cahaya, bukan beban. Inilah makna sejati dari menguasai diri sebelum menguasai hubungan. Menguasai diri juga berarti memahami batas. Kita tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus melepaskan, dan kapan harus berjuang. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif, melainkan bertindak dengan kesadaran. Dari sinilah lahir hubungan yang sehat, karena kita hadir bukan sebagai orang yang membutuhkan, tetapi sebagai pribadi yang lengkap. Jika kita masuk ke dalam hubungan tanpa pernah menguasai diri, maka kita hanya membawa luka, harapan berlebih, dan ketergantungan emosional. Tetapi jika kita masuk setelah benar-benar mengenal diri, hubungan itu akan menjadi ruang berbagi, bukan ruang bergantung. Kita tidak menjadikan pasangan sebagai penopang utama hidup, melainkan sebagai rekan perjalanan. Jadi sebelum berusaha menguasai hubungan, kuasailah terlebih dahulu diri sendiri. Belajarlah berdamai dengan masa lalu, menenangkan pikiran, dan mengendalikan emosi. Karena hubungan yang matang hanya bisa lahir dari pribadi yang matang. Kesendirian memberi kesempatan untuk latihan itu. Dan mungkin inilah alasan mengapa tetap sendiri seringkali menjadi pilihan terbaik, bukan karena menolak cinta, tetapi karena sedang mempersiapkan diri untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bijak. Banyak orang mengira bahwa mereka sudah mengenal dirinya hanya karena mereka hidup bersama dirinya setiap hari. Padahal, mengenal diri tidaklah sesederhana itu. Menjalani rutinitas, merasakan emosi, atau sekadar menyadari keinginan bukan berarti kita sungguh memahami siapa kita sebenarnya. Butuh waktu, kesabaran, dan seringkali kesendirian untuk benar-benar menyingkap lapisan terdalam dari diri. Kesendirian adalah ruang terbaik untuk proses itu.
Saat kita sendiri, kita tidak lagi larut dalam kebisingan luar. Tidak ada tuntutan peran yang harus dimainkan, tidak ada topeng sosial yang harus dikenakan. Yang tersisa hanyalah diri yang apa adanya, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Dari titik inilah kita bisa mulai bertanya dengan jujur. Siapa sebenarnya diri saya? Apa yang benar-benar saya inginkan? Apa yang selama ini hanya sekadar tuntutan orang lain yang saya ikuti tanpa kesadaran? Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada keselarasan antara pikiran dan tindakan. Tetapi, bagaimana mungkin kita bisa selaras jika kita bahkan tidak tahu nilai apa yang kita pegang? Bagaimana kita bisa memilih arah hidup jika kita belum memahami arah mana yang sungguh sesuai dengan hati nurani kita? Marcus Aurelius menulis bahwa hidup setiap orang dibentuk oleh pikiran-pikirannya. Maka mengenal diri berarti juga mengenali pikiran, keyakinan, dan prinsip yang mendasari setiap tindakan kita. Sayangnya, banyak orang justru takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka memilih melarikan diri ke dalam hubungan, keramaian atau kesibukan, hanya agar tidak perlu berhadapan dengan diri sendiri. Tetapi kenyataannya, lari hanya menunda pertemuan itu. Suatu hari ketika semua hiruk-pikuk mereda, kita tetap akan berhadapan dengan siapa diri kita sebenarnya. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk menyingkap jawaban itu tanpa gangguan. Kita bisa merenung tentang masa lalu, memahami pola kesalahan yang terus berulang, dan dari sana belajar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Kita juga bisa menimbang impian masa depan, apakah impian itu sungguh milik kita, atau hanya warisan ekspektasi orang lain. Dengan kata lain, kesendirian memurnikan keinginan kita. Lebih dari itu, mengenal diri secara mendalam juga berarti memahami batas kita. Kita belajar menerima bahwa kita bukan makhluk sempurna, bahwa ada kekurangan yang harus ditanggung, dan ada kelebihan yang harus disyukuri. Dari penerimaan ini lahir kerendahan hati dan kekuatan batin yang sesungguhnya. Seneca pernah menekankan bahwa orang bijak adalah mereka yang mampu berdamai dengan keadaan dirinya sendiri. Tanpa proses ini, kita akan selalu hidup dalam kebingungan. Kita akan masuk ke dalam hubungan tanpa arah, menjalani pekerjaan tanpa makna, dan mengejar tujuan yang sebenarnya bukan milik kita. Tetapi dengan mengenal diri secara mendalam, kita membangun kompas yang jelas. Kita tahu apa yang harus dijaga, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang pantas diperjuangkan. Kesendirian dengan segala sepinya adalah pintu masuk menuju pengenalan diri yang sejati. Ia memberi kita ruang untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, untuk menengok ke dalam, dan untuk memahami bahwa sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita mengejar dunia, kita harus terlebih dahulu menemukan dan menerima siapa diri kita. Maka jangan pernah meremehkan waktu yang kita habiskan sendirian. Itu bukan sekadar jeda, melainkan kesempatan emas. Kesempatan untuk menyelami batin, menemukan kejelasan, dan pada akhirnya membangun hidup yang lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari ketika berbicara tentang kesendirian, kebebasan yang ia berikan. Di dunia yang penuh dengan tuntutan, ekspektasi, dan standar sosial, kebebasan adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun ironisnya, banyak orang justru dengan mudah menukarkannya demi mendapatkan rasa aman semu dari sebuah hubungan. Padahal, kebebasan adalah aset yang nilainya jauh melampaui kenyamanan sementara. Kesendirian memberi kita ruang untuk menentukan jalan hidup tanpa harus bernegosiasi dengan orang lain. Setiap keputusan, besar maupun kecil, benar-benar lahir dari kesadaran kita sendiri. Kita bebas memutuskan arah karier, mengatur waktu, memilih lingkungan, bahkan menentukan gaya hidup tanpa harus menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Kebebasan ini bukan berarti kita menolak kebersamaan, melainkan kita sedang menikmati hak penuh untuk membentuk diri sesuai dengan apa yang kita yakini. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan manusia adalah meletakkan kebahagiaan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam hubungan, seringkali kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita menyesuaikan diri, mengorbankan mimpi, bahkan kadang meredam jati diri hanya untuk menjaga keharmonisan semu. Namun ketika kita memilih untuk tetap sendiri, kita menemukan kebebasan yang lebih murni. Kebebasan untuk hidup setia pada diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis,
Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Pikiran yang merdeka tidak terikat oleh ketakutan akan kehilangan, tidak dikuasai oleh kecemasan, apakah ia masih dicintai, dan tidak tergantung pada validasi orang lain. Inilah kebebasan yang tidak bisa ditukar, kebebasan batin. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa bersalah, tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Namun, banyak orang menukar kebebasan itu karena takut. Takut dianggap aneh jika tetap sendiri, takut menghadapi sepi, atau takut tidak bahagia tanpa pasangan. Padahal ketakutan itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh standar sosial. Kebebasan sejati tidak pernah datang dari menyesuaikan diri dengan apa yang dunia inginkan, melainkan dari keberanian untuk hidup sesuai dengan apa yang benar-benar kita yakini. Ketika kita memiliki kebebasan, kita memiliki ruang untuk bertumbuh. Kita bisa fokus pada peningkatan diri, mengejar hal-hal yang bermakna, dan merancang hidup tanpa kompromi yang melemahkan. Dan dari kebebasan itu, lahirlah rasa tanggung jawab yang lebih besar. Kita belajar bahwa hidup kita sepenuhnya berada dalam tangan kita, bukan di tangan pasangan, keluarga, atau masyarakat. Kebebasan seperti ini memang tidak selalu nyaman. Ia menuntut kedewasaan karena tidak ada lagi yang bisa kita salahkan ketika gagal. Namun justru di sanalah letak nilainya. Kebebasan melatih kita untuk jujur pada diri sendiri, menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan, dan tumbuh lebih kuat dalam prosesnya. Jadi jika ada yang bertanya mengapa kesendirian bisa menjadi hal terbaik, jawabannya sederhana. Karena ia memberi kita kebebasan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kebebasan untuk menentukan arah, kebebasan untuk menemukan jati diri, dan kebebasan untuk hidup sepenuhnya sebagai diri kita. Kesendirian bukan belenggu, ia adalah pintu menuju kebebasan. Dan kebebasan yang sejati, yang lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa kita terima dalam hidup. Salah satu perangkap terbesar dalam hubungan manusia adalah ketergantungan emosional. Ketika kebahagiaan, ketenangan, bahkan rasa berharga dari diri sepenuhnya bergantung pada orang lain. Kita merasa senang bila diperhatikan, tetapi hancur bila diabaikan. Kita merasa lengkap bila dicintai, tetapi kosong bila ditinggalkan. Ketergantungan seperti ini menjadikan hidup kita rapuh, karena fondasi kebahagiaan diletakkan di luar diri, pada sesuatu yang tidak pernah bisa sepenuhnya kita kendalikan. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk membebaskan diri dari jebakan itu. Saat kita memilih sendiri, kita belajar menata ulang pusat gravitasi kebahagiaan. Bukan lagi pada validasi orang lain, melainkan pada kekuatan batin kita sendiri. Kita tidak lagi menunggu pengakuan untuk merasa berharga, tidak lagi mengemis cinta untuk merasa lengkap. Kita belajar berdiri tegak meski tanpa sandaran eksternal. Stoikisme dengan jelas menekankan hal ini. Epictetus pernah berkata, "Jika engkau ingin bahagia, jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada hal-hal yang berada di luar kendali." Kata-kata ini adalah pengingat bahwa ketergantungan emosional pada orang lain sama saja dengan menyerahkan kunci kebahagiaan kita ke tangan mereka. Hari ini mereka memberi cinta, kita bahagia. Besok mereka menjauh, kita menderita. Hidup semacam itu ibarat kapal yang diombang-ambingkan ombak, tanpa kendali. Dengan kesendirian, kita berlatih menjadi nahkoda kapal kita sendiri. Kita belajar menenangkan diri ketika gelisah, memberi motivasi pada diri ketika lelah, dan menemukan makna dalam perjalanan hidup tanpa harus selalu ditemani. Dari latihan ini, lahirlah kekuatan emosional. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak mudah hancur hanya karena kehilangan. Ketergantungan emosional seringkali membuat seseorang kehilangan dirinya. Ia rela mengorbankan prinsip, mimpi, bahkan harga diri hanya untuk mempertahankan kebersamaan. Tetapi apakah itu benar-benar cinta atau sekadar rasa takut untuk sendiri? Seringkali yang disebut cinta hanyalah keterikatan yang dibangun di atas ketakutan. Padahal cinta sejati seharusnya lahir dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Kesendirian mengajarkan kita bahwa kita mampu merasa cukup tanpa harus selalu bersama. Kita belajar mencintai diri sendiri, menghargai waktu kita, dan menemukan arti hidup tanpa harus melekat pada orang lain. Dari titik inilah kita bebas dari ketergantungan emosional.
Kita tidak lagi menjadi tawanan perasaan, melainkan penguasa atas batin kita sendiri. Dan ketika kita suatu hari memilih untuk berbagi hidup dengan orang lain, kita masuk dengan keadaan yang berbeda. Kita tidak lagi mencari pasangan untuk mengisi kekosongan, melainkan untuk berbagi kelimpahan. Kita tidak lagi menuntut tetapi memberi. Kita tidak lagi bergantung tetapi berjalan berdampingan. Itulah mengapa kesendirian bisa menjadi hal terbaik, karena ia melatih kita untuk mandiri secara emosional. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa lahir dari dalam diri, bukan dari orang lain. Dan ketika kita benar-benar memahami ini, kita menemukan kebebasan yang jauh lebih besar daripada sekadar kebersamaan. Ketergantungan emosional membuat kita rapuh, tetapi kebebasan batin yang lahir dari kesendirian menjadikan kita tangguh. Salah satu keuntungan terbesar dari kesendirian adalah ruang yang lebih luas untuk pertumbuhan pribadi. Dalam hidup yang penuh dengan kewajiban sosial, kompromi, dan tuntutan dari orang lain, kita seringkali kehilangan waktu untuk menumbuhkan diri sendiri. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap sendiri, kita menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kesempatan untuk menata diri, memperbaiki kelemahan, dan membangun versi terbaik dari diri kita. Pertumbuhan pribadi membutuhkan fokus. Ia menuntut energi dan perhatian yang terarah. Dalam sebuah hubungan, sebagian besar waktu dan energi kita biasanya terbagi untuk memenuhi kebutuhan pasangan atau menjaga keseimbangan kebersamaan. Itu bukan hal yang salah, tetapi kenyataannya membuat ruang untuk diri sendiri semakin sempit. Sebaliknya, kesendirian menghadirkan kebebasan penuh untuk mengarahkan seluruh perhatian pada diri. Kita bisa mengejar ilmu, mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan, dan meraih cita-cita tanpa hambatan kompromi yang melemahkan arah. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Seneca menulis, "Selama kita hidup, mari belajar bagaimana hidup." Kata-kata ini sederhana namun penuh makna. Hidup bukanlah titik akhir, melainkan perjalanan panjang untuk terus bertumbuh. Dan kesendirian adalah momentum terbaik untuk perjalanan itu. Ketika kita sendiri, kita punya waktu untuk merenung. Apakah pola pikir saya sudah sehat? Apakah kebiasaan saya membawa saya lebih dekat pada tujuan? Atau justru menjauhkan saya? Kita juga punya ruang untuk mencoba hal-hal baru, gagal, belajar lagi, dan memperbaiki diri tanpa tekanan berlebihan dari ekspektasi pasangan. Dalam proses itu kita menemukan kekuatan, bakat, dan potensi yang mungkin selama ini terpendam. Pertumbuhan pribadi tidak hanya soal pencapaian eksternal, seperti karier atau keterampilan. Ia juga mencakup kedewasaan batin, kemampuan mengendalikan emosi, menata pikiran, dan menjaga ketenangan dalam menghadapi cobaan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan buang waktu untuk berdebat tentang bagaimana orang baik itu. Jadilah orang baik." Kalimat ini adalah panggilan untuk mengubah diri, bukan hanya berbicara. Dan kesendirian memberi kita ruang untuk benar-benar menghidupi nasihat itu. Lebih jauh lagi, pertumbuhan pribadi dalam kesendirian menjadikan kita lebih siap menghadapi dunia. Orang yang kuat adalah mereka yang pernah mengasah dirinya dalam sepi. Ia belajar disiplin tanpa perlu pengawasan, belajar konsisten tanpa perlu dorongan, dan belajar tenang tanpa perlu hiburan eksternal. Dari latihan inilah lahir pribadi yang lebih matang, yang kelak akan lebih bijak bila suatu hari memilih berbagi hidup dengan orang lain. Kesendirian adalah tanah subur di mana benih pertumbuhan pribadi bisa ditanam. Jika kita berani menanam benih itu, merawatnya dengan kesabaran, dan tidak tergesa-gesa menuntut hasil, maka suatu hari kita akan menuai buah berupa ketangguhan, kebijaksanaan, dan keutuhan diri. Jadi jangan melihat kesendirian hanya sebagai kekosongan. Lihatlah ia sebagai kesempatan, sebuah undangan untuk berfokus pada hal yang paling penting dalam hidup, diri kita sendiri. Karena hanya dengan bertumbuh, kita bisa menjalani hidup yang lebih berarti, lebih berdaya, dan lebih sesuai dengan arah yang kita pilih. Salah satu hadiah terbesar dari kesendirian adalah kesempatan untuk menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Di tengah dunia yang semakin riuh, di mana orang berlomba-lomba menunjukkan apa yang mereka miliki, kesendirian justru menawarkan sesuatu yang kontras.
ruang untuk hidup dengan tenang, sederhana, dan apa adanya. Seringkali hubungan membawa serta lapisan kompleksitas yang tidak kecil. Ada tuntutan yang harus dipenuhi, ada kompromi yang harus dijalani, bahkan ada drama yang kadang hadir tanpa kita undang. Dalam kesendirian, semua itu berkurang. Tidak ada kewajiban untuk selalu menjelaskan diri, tidak ada konflik yang menguras energi, tidak ada perbandingan yang membuat hati gelisah. Yang tersisa hanyalah kehidupan yang lebih sederhana, lebih ringan, dan lebih jernih. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam dan dijalani tanpa beban berlebihan. Epictetus pernah menekankan, kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, melainkan membutuhkan sedikit. Kalimat ini bukan hanya soal materi, melainkan juga soal emosi dan kehidupan sosial. Ketika kita mampu hidup sederhana, kita terbebas dari tuntutan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Kita tidak lagi terjebak dalam keinginan yang tak ada habisnya, melainkan belajar menghargai apa yang ada di depan mata. Kesederhanaan membawa kedamaian karena ia memurnikan hidup. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan barang tak berguna, kita sulit bernapas, sulit bergerak, dan sulit merasa tenang. Tetapi ketika ruangan itu dibereskan, disisakan hanya yang penting, barulah kita merasa lega. Begitu pula dengan hidup. Saat kita menyingkirkan drama, ekspektasi berlebihan, dan kebisingan sosial, barulah kita menemukan ruang bagi ketenangan batin. Dalam kesendirian, kita belajar menikmati hal-hal kecil. Segelas kopi di pagi hari, bacaan yang menenangkan, atau berjalan santai tanpa harus terburu-buru. Hal-hal sederhana itu yang sering diabaikan ketika hidup terlalu padat, menjadi sumber kebahagiaan baru. Dan justru disitulah letak kekuatan, ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal besar yang sulit dicapai, tetapi menemukannya dalam keseharian yang sederhana. Kedamaian dalam kesederhanaan juga membuat kita lebih sadar akan diri. Kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita tidak lagi merasa tertinggal hanya karena tidak memiliki apa yang mereka punya. Sebaliknya, kita belajar bersyukur atas apa yang ada, dan dari rasa syukur itulah lahir ketenangan. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup bergantung pada pikiran yang sederhana. Kalimat ini menegaskan bahwa kedamaian bukan soal banyaknya hal yang kita miliki, melainkan sejauh mana kita mampu menghargai kesederhanaan. Dan kesendirian adalah pintu masuk terbaik menuju kesadaran itu. Dengan hidup sederhana, kita menjadi lebih ringan melangkah. Kita tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa takut kehilangan, karena kita tidak melekat pada hal-hal berlebihan. Kita tidak lagi dirundung kecemasan sosial, karena kita tidak terikat pada validasi orang lain. Yang kita miliki adalah ruang batin yang lebih lapang, di mana kedamaian bisa berdiam tanpa gangguan. Maka, jangan takut dengan kesendirian. Lihatlah ia sebagai kesempatan untuk merasakan ketenangan dalam bentuk yang paling murni, kedamaian yang lahir dari kesederhanaan. Karena pada akhirnya, hidup yang damai bukanlah hidup yang penuh dengan banyak hal, melainkan hidup yang cukup dengan sedikit, namun berarti. Seringkali kita diajarkan sejak kecil untuk mencari pasangan, untuk berbagi hidup dengan orang lain, dan untuk menempatkan cinta romantis sebagai puncak dari kebahagiaan. Namun jarang sekali kita diajarkan hal yang jauh lebih mendasar. Bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Padahal kualitas hubungan kita dengan diri sendiri akan sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Kesendirian dalam hal ini adalah kesempatan emas. Ia memberi ruang bagi kita untuk benar-benar melihat diri sendiri tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa topeng yang biasanya kita pakai ketika bersama orang lain. Di saat kita sendiri, kita bisa menanyakan pertanyaan penting. Apakah saya menyukai diri saya apa adanya? Apakah saya memperlakukan diri saya dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan kesabaran? Seseorang yang belum berdamai dengan dirinya akan kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mengapa? Karena ia akan terus mencari di luar apa yang seharusnya ia temukan di dalam. Ia akan mencari validasi dari pasangan karena ia tidak bisa memberikannya pada dirinya sendiri. Ia akan menuntut cinta berlebihan karena ia tidak pernah belajar mencintai dirinya sendiri.
Pada akhirnya, hubungan semacam itu rentan dipenuhi kekecewaan, rasa tidak aman, dan ketergantungan yang melelahkan. Stoikisme memberikan panduan berharga dalam hal ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Carilah sumber kebahagiaan dalam diri sendiri. Jika tidak, engkau akan selalu bergantung pada orang lain." Kata-kata ini menekankan pentingnya kemandirian batin, kemampuan untuk menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan penerimaan dari dalam, bukan dari luar. Dengan kesendirian, kita bisa melatih kemandirian itu. Membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri berarti melatih 3 hal utama: penerimaan, perawatan, dan penghargaan. Pertama, penerimaan. Ini berarti menerima diri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kesendirian memberi waktu untuk berdialog dengan bagian diri yang sering kita tolak, untuk akhirnya merangkulnya tanpa rasa benci. Kedua, perawatan. Seperti kita merawat pasangan dengan perhatian, kita juga perlu merawat diri, menjaga kesehatan, memberi waktu istirahat, dan memperhatikan kebutuhan batin. Ketiga, penghargaan. Ini berarti menyadari bahwa diri kita berharga, meski tanpa pengakuan siapapun. Dalam praktiknya, membangun hubungan sehat dengan diri sendiri juga berarti menetapkan batas. Tidak semua orang berhak masuk terlalu dalam ke dalam hidup kita. Tidak semua opini layak dijadikan cermin untuk menilai diri. Dengan kesendirian, kita bisa melatih keberanian untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Itulah salah satu bentuk tertinggi dari menghormati diri. Selain itu, hubungan sehat dengan diri sendiri berarti memberi ruang untuk kegagalan dan pertumbuhan. Kita tidak lagi memandang kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian alami dari proses. Kita juga belajar untuk tidak menghukum diri dengan keras ketika membuat kesalahan, melainkan menggunakannya sebagai pelajaran. Sikap ini lahir dari kesadaran bahwa kita, seperti semua manusia, adalah makhluk yang sedang belajar setiap hari. Dengan hubungan yang sehat terhadap diri, kesendirian tidak lagi terasa menakutkan. Ia justru menjadi tanah subur tempat kita bertumbuh. Kita menjadi lebih stabil secara emosional, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika suatu hari kita memilih untuk membuka diri pada sebuah hubungan, kita tidak akan masuk dengan kekosongan, melainkan dengan penuh, karena kita sudah cukup terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Maka jangan anggap kesendirian sebagai kutukan. Anggaplah ia sebagai anugerah yang membuka jalan menuju hubungan paling penting dalam hidup, hubungan dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya, siapapun yang datang dan pergi dalam hidup ini, ada satu orang yang tidak akan pernah meninggalkanmu, dirimu sendiri. Dan ketika hubunganmu dengan dirimu sehat, semua aspek lain dalam hidup akan berjalan lebih seimbang, lebih tenang, dan lebih kuat. Kita hidup di dalam budaya yang menempatkan cinta romantis di atas segalanya. Dari kecil kita dijejali cerita dongeng tentang pangeran dan putri yang akhirnya hidup bahagia selamanya. Dari film, lagu, hingga iklan, semua mengisyaratkan bahwa cinta romantis adalah jawaban dari setiap pertanyaan hidup. Seolah tanpa pasangan, hidup kita tidak lengkap. Namun jika kita mau melihat dengan lebih jernih, kita akan menyadari satu hal penting. Cinta, betapapun indahnya, bukanlah segalanya. Ada begitu banyak dimensi kehidupan manusia yang sama bernilainya, bahkan seringkali lebih fundamental. Cinta bukanlah pengganti tujuan hidup. Cinta bukanlah obat dari setiap luka. Cinta juga bukan jaminan kebahagiaan yang kekal. Jika kita meletakkan seluruh makna hidup hanya pada cinta, kita sedang meletakkan diri di ujung kerapuhan. Mengapa? Karena cinta dalam bentuk hubungan romantis selalu melibatkan faktor eksternal, seseorang di luar diri kita. Dan segala sesuatu yang bergantung pada luar diri, seperti diajarkan oleh filsafat Stoikisme, pada akhirnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Epictetus pernah berkata, "Jika engkau menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang tidak bisa engkau kendalikan, maka engkau akan selalu menderita." Cinta, meski indah, adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memastikan hati orang lain, tidak bisa menjamin kesetiaan, bahkan tidak bisa menghalangi perpisahan yang kadang datang tanpa kita duga. Maka, menjadikan cinta sebagai pusat kehidupan adalah menanam benih kekecewaan.
Kesendirian memberi kita kesempatan untuk menata ulang prioritas. Kita bisa mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, bahwa cinta hanyalah salah satu bagian dari kehidupan, bukan pusatnya. Ada persahabatan yang tulus, ada keluarga yang penuh kasih, ada pekerjaan atau karya yang memberi makna, ada perjalanan spiritual yang memperkaya batin. Semua ini, jika kita mau menyadarinya, sama berharganya, bahkan seringkali lebih abadi dibanding cinta romantis yang mudah berubah. Menyadari bahwa cinta bukan segalanya juga memberi kita kebebasan dari ilusi. Kita tidak lagi memandang diri sendiri sebagai setengah yang harus dilengkapi oleh orang lain. Kita adalah pribadi yang utuh. Kita bisa bahagia, damai, dan penuh makna, bahkan tanpa pasangan. Kesadaran ini menutup pintu dari rasa putus asa yang sering menghantui mereka yang terlalu menggantungkan hidup pada hubungan. Bukan berarti cinta tidak penting. Cinta tetaplah anugerah indah ketika hadir. Namun masalahnya adalah ketika kita menempatkannya di posisi absolut. Kesadaran bahwa cinta bukan segalanya membuat kita mampu menyambut cinta dengan lebih sehat. Bukan dengan rasa lapar yang haus akan pengakuan, melainkan dengan ketenangan hati yang sudah penuh. Kita bisa mencintai bukan karena butuh, melainkan karena ingin berbagi. Lebih jauh, kesadaran ini juga melindungi kita dari jebakan emosional. Berapa banyak orang yang bertahan dalam hubungan beracun karena takut sendirian? Berapa banyak yang rela kehilangan dirinya demi mempertahankan cinta yang sebenarnya menyiksa? Semua ini lahir dari keyakinan semu bahwa cinta adalah segalanya, sehingga tanpa cinta kita bukan apa-apa. Padahal yang sejati justru sebaliknya. Tanpa menghargai diri sendiri, tidak ada cinta pun yang akan cukup. Dalam kesendirian, kita belajar bahwa kebahagiaan bisa hadir dari hal-hal sederhana, dari pekerjaan yang kita cintai, dari mimpi yang kita bangun, dari waktu bersama orang-orang terdekat, bahkan dari kedamaian yang lahir saat kita duduk sendiri merenungkan hidup. Kita belajar bahwa cinta romantis adalah tambahan, bukan fondasi. Fondasi yang sesungguhnya ada di dalam ketenangan batin, kebijaksanaan pikiran, dan hubungan sehat dengan diri sendiri. Maka, mari berhenti menempatkan cinta di singgasana tertinggi. Hargai ia sebagai bagian indah dari kehidupan, tapi jangan jadikan ia pusat dari segalanya. Karena hidup ini jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih kaya daripada sekadar cerita tentang jatuh cinta dan kehilangan. Dengan kesadaran itu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih seimbang, baik saat sendiri maupun saat bersama. Banyak orang menjalani hubungan dengan keyakinan bahwa pasangan adalah potongan yang hilang dari dirinya. Seperti dua kepingan puzzle yang bertemu dan akhirnya menjadi lengkap. Konsep ini tampak romantis, tetapi jika diteliti lebih dalam, sesungguhnya berbahaya. Karena itu berarti kita mengakui bahwa diri kita tidak pernah utuh, dan kita hanya bisa bahagia jika ada orang lain yang melengkapi kita. Padahal, kebenaran yang lebih mendalam adalah kita harus menjadi utuh terlebih dahulu sebelum bisa benar-benar berbagi hidup dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena hubungan yang sehat tidak dibangun atas dasar kekurangan, melainkan atas dasar kelimpahan. Jika kita menjalin hubungan dengan hati yang masih kosong, kita akan terus menuntut pasangan untuk mengisinya. Kita akan mencari pengakuan, mencari validasi, bahkan menggantungkan harga diri pada orang lain. Inilah yang membuat banyak hubungan runtuh, bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena keduanya belum menyelesaikan dirinya sendiri. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari cara kita mengelola pikiran dan sikap terhadap hidup. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Maka sebelum kita berharap menemukan kebahagiaan dalam diri orang lain, kita perlu memastikan pikiran kita sendiri sudah tenang, hati kita sudah kuat, dan jiwa kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Menjadi utuh berarti kita sudah mampu menerima siapa diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak lagi hidup dengan bayangan diri ideal yang diciptakan oleh standar luar, melainkan berdamai dengan kenyataan diri yang ada sekarang. Dari titik itulah kita bisa memberi, bukan lagi sekadar menuntut. Kita bisa mencintai tanpa harus merampas kebebasan pasangan. Kita bisa peduli tanpa kehilangan jati diri. Kesendirian memberi kita kesempatan berharga untuk membangun keutuhan ini.
Kita bisa fokus mengenali luka lama, mengobati trauma, menguatkan mental, dan menata ulang prioritas. Kita belajar bahwa kebahagiaan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita menemukan bahwa rasa damai tidak datang dari pelukan seseorang, melainkan dari keyakinan bahwa kita sudah cukup apa adanya. Dan ketika saatnya berbagi hidup tiba, kita akan masuk dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi kita, melainkan seseorang untuk berjalan bersama. Hubungan itu menjadi dua orang yang sama-sama utuh, bukan dua pecahan yang saling menuntut. Inilah hubungan yang sehat, yang tidak dibangun atas dasar ketakutan ditinggalkan, tetapi atas dasar kebebasan untuk saling memilih setiap hari. Bayangkan sebuah cangkir kosong. Jika kita masuk ke dalam hubungan dengan cangkir yang kosong, kita akan selalu meminta pasangan untuk menuang. Lama-lama ia kelelahan dan hubungan pun retak. Namun jika kita masuk ke dalam hubungan dengan cangkir yang sudah penuh, kita justru bisa menuangkan pada pasangan. Kita bisa memberi tanpa rasa kekurangan. Itulah arti menjadi utuh, memiliki sesuatu untuk dibagi, bukan sekadar berharap diisi. Menjadi utuh juga berarti memiliki arah hidup yang jelas. Banyak orang kehilangan dirinya dalam hubungan karena sejak awal mereka tidak punya pijakan. Mereka hanya mengikuti arus cinta tanpa tahu kemana sebenarnya ingin pergi. Ketika konflik muncul, mereka goyah. Sebaliknya, orang yang sudah utuh tidak kehilangan jati diri meski berada dalam hubungan. Ia tahu siapa dirinya, apa mimpinya, dan kemana ingin melangkah. Maka hubungan itu menjadi ruang saling mendukung, bukan saling membelenggu. Pada akhirnya, keutuhan diri adalah fondasi dari cinta yang dewasa. Karena cinta bukan tentang mencari seseorang yang menambal kekosongan, melainkan tentang berbagi perjalanan dengan hati yang penuh. Jika kita belum utuh, kita akan selalu merasa kurang, dan pasangan akan menjadi kambing hitam atas rasa kosong itu. Tetapi jika kita sudah utuh, kehadiran pasangan menjadi bonus indah dalam hidup yang sebenarnya sudah lengkap. Maka renungkanlah, sebelum bergegas mencari orang lain untuk berbagi hidup, sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri? Sudahkah kita merawat luka yang lama? Sudahkah kita merasa cukup tanpa harus ditopang orang lain? Jika jawabannya belum, maka kesendirian bukanlah musibah, melainkan kesempatan untuk membangun diri hingga utuh. Karena hanya dengan menjadi utuh, kita bisa mencintai dengan cara yang benar, bukan untuk menambal kekurangan, melainkan untuk memperkaya kehidupan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang kita pilih untuk berjalan bersama. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh hati, maka Anda berada di tempat yang tepat. Arah baru adalah ruang untuk kita belajar bersama, merenung, dan menemukan cara hidup yang lebih bermakna. Di sini, kita tidak hanya membicarakan cinta atau kesendirian, tetapi juga perjalanan panjang manusia. Bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menerima diri, bagaimana membangun kekuatan batin, dan bagaimana hidup dengan tenang di tengah dunia yang bising. Jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Jadikan setiap episode sebagai langkah kecil untuk memperbaiki cara Anda melihat hidup. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, dukung channel ini dengan cara sederhana. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai. Karena bisa jadi, satu pesan sederhana yang Anda bagikan hari ini akan mengubah arah hidup seseorang. Dan mungkin itu juga menjadi cara Anda menebarkan kebijaksanaan yang lahir dari kesendirian yang utuh. Selamat berjalan di jalan hidup Anda. Ingatlah, arah baru selalu dimulai dari dalam diri.